Artinya kereta api sudah lewat dari stasiun Raja Pola menuju Indihiyang. Di sini ya? Oh, dua tuh. Satu lagi nanti dari arah barat. Di sini ya? Di Ya. sini? Satu lewat dulu. Setelah lewat nanti dari sana ke sini. Anu kedua mah nanti bersilang. Kalau yang pertama itu dari arah barat. Sana. Oh, dari sana. Dari arah sana. Yang pertama itu yang dari sana, dari Bandung menuju arah Tasikmalaya. Nah, nanti setelah sampai sana kereta api Serayu akan datang berhenti di sini dan akan bersilang dengan Argo. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dari cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan berdua, ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Waduh, gimana nih? Aduh, macet guys, macet. Wah iya mah. Padahal ini jalurnya kecil, tapi sangat vital. Ini bis Prima Jasa sampai berhenti gini gimana nih? Yang gimana tuh bisnya berhenti tuh? Iya, pan jembatannya lagi diperbaiki. Jembatan antara tepatnya di desa Pagedingan. Pagedingan itu antara Indihiyang menuju Raja Pola lagi diperbaiki. Jadi dioperkan ke ini teh yang menuju Jakarta nih, dioperkan ke jalur lintas Jaur Beti. Tuh 3 kali nih ya. Oke guys, banyak sekali bis-bis besar melewati jalur pasar Bojong, yaitu antara Indihiyang menuju jalur Jaur Beti. Karena kemungkinan di daerah antara Indihiyang dan Raja Pola ada jembatan yang sedang diperbaiki. Ini bis-bis ini beloknya ke arah sini nih, karena mau buka dari sana itu jalur Tasik Indihiyang Raja Pola dengan jalur Ciamis Jaur Beti Raja Pola. Oh simpus pus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di Goes Ceria September ceria. Ya, meskipun di akhir bulan September itu ada peristiwa G30 SPKI pemirsa. Aduh, ini adalah bulan yang paling unik, yang paling ceria lah. Oke, kita akan Goes Ceria dan masih melanjutkan episode sebelumnya. Mamang masih terdampar di stasiun Indihiyang 384 meter di atas permukaan laut karena akan menunggu kereta api yang lewat, yaitu kereta api Lodaya dari Bandung menuju Solo. Dan ternyata setelah kereta api Lodaya ada 2 kereta api lagi pemirsa, yaitu kereta api Serayu dan juga Argo Wilis. Suasana stasiun Indihiyang ini mulai ramai pemirsa. Selain ada yang bermain, ada yang main layang-layang, ada juga yang jualan, ada juga ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Ditambah lagi nih para YouTuber, para TikToker atau apa nih sudah mulai bermunculan. Ini salah satu TikToker atau mungkin YouTuber yang pencinta kereta api. Stasiun Indihiyang ini unik ya, stasiun yang banyak pecinta kereta api nongkrong di sini. Ya, mungkin untuk mengabadikan momen kereta api. Jadi kereta api Indonesia itu benar-benar artis bagi pecinta kereta api. Lalu ngomong-ngomong tentang stasiun Indihiyang ini nih, ada kata Indi dan Hyang. Ini dari bahasa kuno katanya ya, bahwa kecamatan Indihiyang atau stasiun Indihiyang ini namanya berasal dari Sansakrit atau Sanskerta. Diambil dari 2 kata, Hindu dan Hyang. Waduh, Hindu ya agama Hindu, Hyang adalah Tuhan ya, dewa. Dan kebetulan di sekitar Indihiyang ini ada situs Candi Indihiyang yang letaknya tidak jauh dari terminal tipe A, dan dari stasiun ini tidak jauh, cuma 2 km menuju Candi Indihiyang. Atau Candi Indihiyang ini dikenal dengan situs Lingga Yoni karena yang tersisa saat ini ada tinggal Lingga dan Yoni, lambang agama Hindu Siwa. Bagi kalian yang penasaran tentang situs Lingga Yoni ini atau Candi Indihiyang, satu-satunya candi yang ada di kota Tasikmalaya, datang saja ke kota Tasikmalaya, ada di Google Map pemirsa. Episode sebelumnya alhamdulillah banyak sekali yang berkomentar ya, dan itu merupakan salah satu masukan bagi saya pribadi, diantaranya menambah-nambah ilmu ya, menambah-nambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang sejarah. Alhamdulillah banyak yang pro dan kontra tentang apakah Indonesia harus diganti namanya menjadi Nusantara, karena mengingat negara tetangganya yang kita kenal Prindapan alias India itu akan mengubah namanya, nama resmi negaranya menjadi Barat alias Bharata. Mengingat nama India merupakan nama yang berasal dari kolonial Inggris, dan India akan merubah nama-nama atau pemberian dari kolonial Inggris yang pernah menjajah 200 tahun. Selain itu, nama India juga terkesan dengan hal-hal perbudakan dan penjajahan Inggris di negeri Prindapan tersebut. Akhirnya India akan bersidang nanti tanggal 22 September, katanya 22 September 2003, untuk menentukan resolusi penggantian nama menjadi Barat atau Bharata. Kalau India mengubah nama menjadi Bharata, kira-kira Indonesia akan mengubah nama enggak menjadi Nusantara? Mengingat nama-nama Indonesia juga, nama Indonesia itu berasal dari hasil pemikiran James Richardson Logan. Beliau adalah seorang pengacara yang tinggal di koloni Inggris Semenanjung Malaya, tepatnya di Penang, dan juga sempat membuat jurnal tentang geografis wilayah
yang kita kenal sekarang Indonesia. Beliau ini adalah pencetus nama Indonesia, yang kelak nama Indonesia ini menjadi identitas bangsa dan negara kita. Kira-kira gimana nih sejarahnya bahwa Indonesia bisa menjadi sebuah nama bangsa dan negara kita? Oke, Goesmania, sambil menunggu kereta api Lodaya yang telah melintasi stasiun Raja Polah dan bentar lagi akan sampai di Indihiyang, kita akan membahas tentang sejarah asal-usul nama Indonesia yang konon dicetuskan dari pemikiran seorang berkebangsaan Inggris yang lahir di Skotlandia bernama James Richardson Logan. Pada awalnya, bangsa-bangsa Eropa beranggapan bahwa Asia itu hanya terdiri dari 4 wilayah, yaitu wilayah Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Pada masa tersebut, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya disebut dengan wilayah Hindia atau India. Jazirah Asia Selatan mereka sebut sebagai Hindia Muka atau India Daratan. Sedangkan daratan Asia Tenggara disebut dengan Hindia Belakang atau dengan sebut Hindia Kepulauan, atau juga bisa disebut dengan Hindia Timur. Pada abad ke-16 adalah masa-masa di mana bangsa Eropa menjelajah wilayah Hindia Timur dengan tujuan untuk mendapatkan rempah-rempah langsung dari tempat asalnya dan kemudian menjualnya ke pasar Eropa. Pada masa inilah para pengusaha Belanda membentuk perusahaan Hindia Timur Belanda atau yang kita kenal dengan POC atau kita kenal dengan company Vereniging Oost-Indische Compagnie untuk memonopoli perdagangan serta mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Konon wilayah India dan Asia Tenggara dan juga Asia Selatan itu merupakan satu wilayah besar yang disebut dengan India atau pelafalannya bisa Hindia. Ketika bangsa asing mulai menjajah wilayah-wilayah seperti India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka dan juga Asia Tenggara termasuk Indonesia, maka nama India ini selalu disandingkan seperti India, British India, ya juga Indonesia dengan dikenal Hindia Belanda atau Nederland Oost-Indie. Sedangkan daratan Asia Tenggara seperti Kamboja, Laos, Vietnam yang semuanya adalah wilayah jajahan Prancis dinamakan Indo-Prancis atau Indianya Prancis. Jadi dulu kalau Mamang tinggal di Tasikmalaya pun namanya adalah India. Dan kebetulan karena Tasikmalaya adalah jajahan Belanda, maka dulu dinamakan Hindia Belanda. India miliknya koloni penjajah Belanda. Sedangkan nama Indonesia justru pertama kali muncul di tahun 1850 pada sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Majalah ilmiah ini isinya mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan kepulauan Hindia dan Asia Timur, entah Hindia milik Inggris, Prancis atau mungkin Belanda. Semisal mengenai sejarah budaya, etnologi dan linguistik. Ada 2 orang berkebangsaan Inggris, George Samuel Winston Early, seorang etnolog, dan James Richardson Logan, seorang sarjana hukum, yang menyatakan bahwa sudah saatnya kepulauan Hindia atau kepulauan sekitar Melayu, kepulauan Indonesia yang sekarang perlu diberi nama tersendiri, ya. Early kemudian mengusulkan 2 nama, Indonesia dan Melayunesia. Early sendiri memilih Melayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, jadilah Indonesia.
Beberapa tahun kemudian nama Indonesia ini kemudian dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Sebastian melalui bukunya Indonesian Order the Ancient Desmalaciation of Civil dan Die Volke des Ostasien 1884 atau Indonesia atau Pulau-Pulau Kepulauan Melayu, yang memuat hasil penelitian dan membuat semakin populernya istilah Indonesia. Seorang antropolog Belanda, Profesor Cornelis van Vollenhoven, pada tahun 1917 juga memperkenalkan kata Indonesis sebagai pengganti Indis atau Hindia. Sejalan dengan penamaan tersebut, kata inlander atau yang kita kenal dengan pribumi diganti dengan Indonesier yang berarti orang Indonesia. Itu menurut Cornelis van Vollenhoven. Orang Indonesia pertama yang menggunakan kata Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan sebagai Ki Hajar Dewantara atau juga dikenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia atau juga dikenal dengan Bapak Pers. Ya, ia mendirikan Biro Pers di Belanda ketika dalam masa pembuangannya di sana dengan nama Indonesisch Persbureau. Lalu juga atas usul seorang mahasiswa Indonesia di Rotterdam bernama Dr. Muhammad Hatta, waktu itu belum menjadi dokter ya, yang kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi, organisasi pelajar mahasiswa Hindia di negara Belanda yang didirikan pada tahun 1908 yang bernama Indische Vereniging diubah namanya menjadi Indonesisch Vereniging atau kelak menjadi nama Perhimpunan Indonesia yang disingkat dengan PI. Selain itu, majalah organisasi juga berubah nama menjadi nama Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Perhimpunan Indonesia ini membuat sebuah majalah atau koran tabloid ya yang bernama Hindia Putra, itu dirubah namanya menjadi Indonesia Merdeka. Perubahan terus terjadi di tanah air. Dr. Sutomo mendirikan Indonesia Study Club pada tahun 1924 dan tahun berikutnya dibentuk National Indonesisch Padvidrij atau Kepanduan Nasional tahun 1925. Akhirnya berkat tokoh-tokoh nasional tersebut, maka nama Indonesia semakin populer di kalangan masyarakat, baik itu masyarakat internasional atau mungkin masyarakat Hindia Belanda sendiri. Tokoh-tokoh nasional tersebut mempopulerkan nama Indonesia dari nama sebuah organisasi sampai nama sebuah tabloid atau mungkin koran. Dilansir dari republika.co.id, bahkan nama Indonesia tercantum dalam koran sosialis nomor 10 Jaterdaks 8 Desember 1928 karya artikel Muhammad Hatta, Bapak Proklamator kita, dengan isinya: bagi kami orang Indonesia, nama Indonesia mempunyai arti politik dan menyatakan suatu tujuan politik. Dalam arti politik karena dia mengandung tuntutan kemerdekaan, bukan kemerdekaan Hindia Belanda, melainkan kemerdekaan Indonesia dari Indonesia atau Indonesia. Mustahil negara Indonesia merdeka yang akan datang disebut Hindia Belanda, juga tidak India saja karena akan dikacaukan dengan India yang lain, yaitu nama resmi dari India Inggris sekarang. Jadi itulah penegasan Bung Hatta bahwa kelak yang akan merdeka di bekas Hindia Belanda ini bernama Negara dan Bangsa Indonesia. Nama Indonesia semakin populer di berbagai artikel, di berbagai pamflet dan juga di berbagai nama organisasi. Maka nama Indonesia terdengar ke penjuru wilayah Hindia Belanda dan lambat laun akan menggantikan nama Hindia Belanda sebagai nama identitas masyarakat yang tinggal di koloni Belanda tersebut. Kemudian pada tahun 1928, tepatnya 28 Oktober 1928,
ada yang dikenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda, di mana para pemuda dari berbagai golongan dan wilayah itu berkumpul dan bersumpah untuk membangun dan membentuk satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa yang bernama Indonesia. Bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, dan tanah air Indonesia. Lengkap sudah bahwa kita menjadi satu identitas bangsa yang bernama bangsa Indonesia. Tidak ada lagi yang namanya bangsa Sunda, bangsa Jawa, bangsa Aceh. Semuanya satu bangsa yang namanya bangsa Indonesia. Selain itu, Wage Rudolf Supratman pun membuat sebuah lagu yang berjudul Indonesia Raya, yang kelak menjadi lagu kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Pada bulan Agustus 1939, 3 orang anggota Volksraad, yaitu Dewan Rakyatnya Parlemen Hindia Belanda, yaitu bernama Muhammad Husni Tamrin, Wiwoho Purbohardijoyo, dan Sutarjo Karto Hadikusumo, mengajukan mosi kepada pemerintah Hindia Belanda agar nama Indonesia diresmikan sebagai pengganti nama Nederland Indi, tetapi Belanda menolak mosi ini. Akhirnya, dengan jatuhnya tanah air ke tangan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama Hindia Belanda karena Jepang memberikan namanya Tu Indo yang kerap menjadi Indonesia. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 lahirlah negara Republik Indonesia. Yang menjadi pertanyaan nih, kenapa nama Indonesia yang dipakai menjadi bangsa dan negara kita, bukan nama kuno kita yaitu Nusantara? Dilansir dari Kompas.com bahwa nama Nusantara itu lebih cenderung ke Jawa-Jawaan pemirsa, karena nama Nusantara ini tertera dalam kitab Negara Kertagama, di mana kitab tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit yang menyatakan bahwa Nusantara adalah wilayah taklukan Majapahit. Itu artinya bahwa kata Nusantara ini kurang cocok lah untuk menunjukkan negara Indonesia. Oleh karena itu, tokoh-tokoh nasional seperti Dr. Muhammad Hatta, juga Ki Hajar Dewantara dan yang lainnya lebih memilih nama Indonesia, meskipun lafal Indonesia bukan berasal dari budaya Indonesia, bukan berasal dari bahasa Indonesia, tetapi dari bahasa asing, yaitu dari bahasa Yunani, Indonesos, yang diucapkan hasil pemikiran dari orang Inggris kelahiran Skotlandia. Untuk menunjukkan negara kita dan bangsa kita, karena sejatinya negara dan bangsa kita ini beraneka ragam, berbagai suku dan bahasa. Jangan ada yang namanya etnosentrisme. Oleh karena itu, para tokoh nasional kita dahulu memilih nama dan negara pun harus nama yang bisa menyatukan semua kalangan, etnis, budaya, suku yang ada di Indonesia ini. Aduh re. Iya, tuh YouTuber ya. Oke guys, welcome Kereta Api Wadaya.